Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali masuk dalam rangkaian 7 hari raya yang akan kita rayakan penuh pada tahun ini, saudara. Malam ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengucapkan terlebih dahulu Hak Syamiah Yom Pesach Wahamatsah, tanggal 14 dan 15 bulan pertama atau bulan Abib dalam penanggalan Mesir dan bulan Nisan dalam penanggalan Babel, saudara. Nisan itu bukan penanggalan Ibrani. Nisan itu nama bulan dalam penanggalan Babel yang diadopsi oleh orang-orang Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Jadi begitu mereka dibuang ke Babel, mereka kan pakai kalendernya Babel. Nah, begitu kembali lagi ke Israel, kalender ini masih dipakai. Tapi kalau kita mengacu ke nama bulan yang disebutkan Bapak Yahweh, yang benar itu pakainya angka seperti ini. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-12. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan jemaat Tuhan yang baru di tempat ini. Yang di depan saya ini ada satu keluarga. Kalau saya tidak salah, apakah Bapak sekeluarga bernama Bapak Budi Santoso? Oh, Pak Eko, sorry salah. Tadi soalnya ada yang WhatsApp, namanya Pak Budi Santoso. Ya Pak Eko maju dulu. Mari Pak Eko, kenalkan Pak Eko, keluarganya. Mari silahkan. Oh iya boleh, mari sini. Siapa namanya? Oh Mikael. Ya mari. Hah? Ya harusnya Om yang tanya dong. Mari silakan Bu. Mari silakan nih maju. Ya mari silakan memperkenalkan diri dulu supaya kita kenal semua. Kami dari Semarang. Nama saya Eko, istri saya Ide. ini anak saya Tata. Mikael. Amin, haleluya. Terima kasih. Sudah begitu aja? Oh iya, mari silakan duduk lagi. Kita berikan tepuk tangan saudara untuk Bapak Yahweh. Satu lagi saya perkenalkan, ada Pak Hendra. Silakan maju Pak Hendra, supaya kenal semua Pak Hendra. Ya, mari silakan. Waalaikumsalam. Saya Hendra. Saya sudah lama di Semarang. Saya asli Jakarta, tapi istri Semarang. Ya, saya baru pertama kali. Saya tahu di sini itu dari Magelang. Ya Pak, ini ya. Jadi dari Magelang. Jadi saya tahu ada di sini. Jadi saya ke sini. Ya, semoga Tuhan memberkati, Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Dan saya juga menyapa saudara-saudara kita yang online melalui Google Meet, yang dari Surabaya dan juga dari Solo. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam peringatan Pesach dan Hamatsah tahun 5783 ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang akan berbicara tentang jantungku seperti lilin, dia meleleh di dalam dadaku. Apa artinya ini? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-22 ayat yang ke-15. Kitab Tehillim atau Mazmur 22 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara, silakan saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, bagaikan air aku tercurah dan seluruh tulangku berserakan. Jantungku menjadi seperti lilin,
dia meleleh di dalam dadaku. Kalau saudara menemukan di situ ada kata hati, itu tidak tepat. Karena dalam bahasa Ibrani di situ ditulis bukan dengan kata kafet, tetapi ditulis dengan kata libi. Libi itu artinya jantungku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah satu ayat yang menggambarkan rintihan hati dari seorang raja yang bernama Raja Daud, atau yang dikenal dalam kekristenan dengan Raja Daud. Dan perlu kita ketahui bahwa rintihan hati Raja Daud ini adalah satu nubuatan dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesua. Jadi kita mesti ngerti saudara, ayat yang kita baca ini atau yang jadi tema firman Tuhan malam ini sebetulnya berangkat dari rintihan hatinya seorang raja yang bernama Raja Daud. Dan rintihan hati Raja Daud ini adalah nubuatan untuk Yesua atau nubuatan dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesua. Dan saya katakan nubuatan ini mengarah tepat ke Yesua, bukan kepada pribadi yang lain. Tapi nubuatan ini mengarah tepat kepada Yesua. Karena kalau kita membaca ayat yang kedua saudara, yang dikatakan Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang diucapkan oleh Raja Daud ini juga diucapkan oleh Yesua di mana? Di atas kayu salib. Tapi sayang saudara, oleh sebagian besar orang-orang Yahudi, secara khusus sebagian besar orang Yahudi yang menolak Yesua sebagai Tuhan, sayangnya mereka menyangkal nubuatan ini. Mereka menyangkal bahwa kata-kata Raja Daud yang dikatakan Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu disangkal oleh sebagian besar orang Yahudi, secara khusus orang Yahudi yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan Raja Daud di kitab Tehillim 22 ini arahnya bukan kepada Yesua. Tapi malam ini saudara, saya tidak akan berbicara soal penyangkalan ini. Tapi malam ini kalau kita perhatikan apa yang menjadi rintihan hati Raja Daud ini, saya yakin di situ kita bisa melihat satu gambaran yang sangat jelas tentang satu penderitaan yang sangat hebat yang akan dialami oleh Yesua yang dinubuatkan oleh Raja Daud. Saya yakin ketika saudara melihat sepenggal ayat ini yang sebetulnya Mazmur 22 ayat 15, ayatnya tidak sependek ini saudara. Tapi saya yakin ketika saudara melihat penggalan ayat Tehillim 22 ayat 15 ini, saya yakin di situ saudara bisa melihat ada satu gambaran yang jelas tentang penderitaan yang sangat hebat yang akan dialami oleh Yesua yang dinubuatkan oleh Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita yang ada di tempat ini pasti sudah pernah nonton satu film tentang penyaliban Yesua yang judulnya apa? The Passion of Christ. Cuman sayang, ngasih judulnya kok Passion of Christ. Andai saja judulnya itu dikasih judul The Passion of Yesua atau The Passion of Hamasyah, itu akan jauh lebih tepat saudara. Karena apa? Karena dalam film itu ada satu adegan ketika Yesua kecil itu sedang bermain-main dan dia kesandung batu lalu dia jatuh. Waktu itu Miriam yang disebut sebagai ibu Yesua itu teriaknya apa? Yesua. Dipanggil anaknya yang jatuh itu Yesua. Begitu Yesua jalan lari kesandung jatuh begitu, Miriam langsung teriak Yesua. Teriaknya bukan Jesus. Sedangkan Christ itu pasangannya sama Jesus. Maka andai saja film ini dikasih judul
the passion of Yeshua, atau katakanlah bukan Yeshua, atau the passion of Hamasiah, itu akan jauh lebih tepat, saudara. Ya, jadi saya yakin kita yang ada di tempat ini pasti sudah pernah nonton satu film tentang penyaliban Yeshua. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa penderitaan yang dialami oleh Yeshua itu sebetulnya lebih dari apa yang kita bayangkan, dan juga lebih dari apa yang kita lihat di dalam video ini, saudara. Saya coba mempelajari tentang peristiwa penyaliban Yeshua ini lebih dalam lagi. Dan saya juga coba mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi dengan Yeshua ketika Yeshua itu ada di kayu salib. Karena kalau kita hanya melihat di dalam kitab suci yang kita pegang dan kita punya sekarang ini, seperti kita ketahui, kitab suci yang kita pakai ini tidak lengkap, saudara. Dan juga kalau kita perhatikan banyak sekali kisah-kisah yang hilang atau kisah yang disensor. Sehingga seringkali kita menemukan kisah-kisah yang tidak lengkap alur ceritanya. Saya ambil contoh seperti yang saya sampaikan dalam ibadah Sabat kemarin, saudara. Bahwa sebetulnya ada baptisan di dalam Torah, atau ada baptisan di dalam kitab yang disebut oleh orang Kristen itu dengan perjanjian lama. Tapi selama ini kita tidak pernah tahu. Karena kalau kita melihat Yeshua yang disebut sebagai penggenapan nubuatan Torah, dia dibaptis, ini mesti ada orang di dalam zaman nubuatan, atau di dalam Torah, atau di dalam tanah, atau di dalam zaman yang disebut orang Kristen dengan perjanjian lama, di mana orang itu juga dibaptis sama seperti Yeshua. Karena Yeshua itu penggenap nubuatan Torah. Ketika dia mengatakan di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-17, yang dikatakan, jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Aku datang itu untuk menggenapi Torah. Maka ketika Yeshua itu dibaptis, Yeshua yang adalah penggenap nubuatan Torah dibaptis, berarti seharusnya di Torah ada orang yang juga dibaptis. Dan orang itu ternyata adalah Adam. Dan ini tidak pernah kita ketahui selama ini, saudara. Karena Torah yang kita pegang tidak pernah mencatat baptisan di dalam Torah. Lalu ada juga kisah yang kemarin juga saya beritahu, bahwa sebetulnya perjalanannya Abraham dan Yitzhak ke satu gunung di tanah Moriah itu bukanlah satu perjalanan ketaatan yang mulus-mulus saja. Bukan perjalanan yang baik-baik saja. Yang berangkat dari rumah, lalu di tengah jalan di padang gurun, bercengkrama, guyonan, tiba-tiba sampai di gunung di tanah Moriah. Tidak, saudara. Tapi ternyata perjalanan Abraham dan Yitzhak itu mesti mengalami pencobaan dari setan sebanyak 3 kali. Lalu kita juga diberitahu bahwa sebetulnya ada kisah yang hilang tentang peristiwa kenapa bait suci itu sampai bisa dinajiskan. Kalau yang perjalanan Abraham tadi sama Yitzhak yang dicobai setan itu dicatat di dalam kitab Yaser, kisah lengkapnya. Tapi ada satu kisah kenapa bait suci itu pernah dinajiskan. Bahkan patungnya Dewa Zeus itu sampai bisa dibawa dan dijagroke di dalam bait suci. Lalu di depan patung itu ada meja persembahan yang biasanya dipakai untuk nyembelih anak domba. Tapi sekarang yang disembelih di atas meja persembahan itu adalah genjik atau anak babi. Bayangkan, ternyata ini semua berawal dari orang-orang Yahudi sendiri yang coba mengasimilasikan imannya dengan imannya orang-orang Yunani. Maka sejak saat itu orang Yunani merasa dikasih pintu untuk kurang ajar dengan bait suci, sehingga mereka menajiskan bait suci,
maka saat itu bait suci hancur dan satu bangsa yang besar yaitu bangsa Israel juga hancur kehidupannya. Dan kisah ini tidak pernah kita temukan di dalam kitab suci yang kita punya, saudara. Tapi justru dicatat di dalam kitab Makabe yang dimiliki oleh orang-orang Katolik, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita hanya melihat di dalam kitab suci yang kita punya, sedangkan kita tahu kitab suci kita itu banyak kisah yang hilang dan banyak yang disensor, maka kita tidak akan pernah menemukan kisah-kisah yang lengkap alurnya atau jelas jalan ceritanya. Bahkan kemarin saya juga memberitahu apa? Abraham itu disuruh Bapak Yahweh ketemu sama Firaun, tapi anehnya ketika disuruh di tengah jalan, malah Bapak Yahweh ngutus siapa? Malaikatnya untuk membunuh siapa? Si Mose, sorry. Ya, Mose disuruh ketemu Firaun, tapi di tengah jalan malah mau dibunuh. Lah ini kan aneh. Ternyata dari kisah lengkapnya kita tahu bahwa ternyata saat itu Mose itu tidak memegang perjanjiannya dengan Bapak Yahweh. Bahwa Bapak Yahweh itu punya satu perjanjian dengan orang-orang Ibrani, bahwa setiap laki-laki Ibrani itu harus disunat. Tapi Mose nuruti omongannya siapa? Mertuanya yang namanya Yitro. Maka saat itu Bapak Yahweh murka, tapi istrinya yang namanya Sipora ini paham. Kok ini malaikat Yahweh ini gelagatnya tidak baik ya, mendekati suamiku ngapain ini? Kok sepertinya sedang mencari celah untuk bisa membunuh suamiku. Nah, di situ Sipora istrinya Mose ini paham. Lalu dia mengambil batu tajam, Gersom anaknya disunat, dan saat itu juga murkanya Bapak Yahweh surut, hilang seketika itu juga. Ini kisah lengkapnya ditulis di mana, saudara? Di dalam kitab Yaser. Di dalam kitab suci kita tidak ada. Nah, maka kalau kita hanya mengandalkan kitab suci yang kita punya, kita juga tidak akan pernah tahu sebetulnya ketika Yesua ada di atas kayu salib, itu ngapain saja. Karena kalau kita melihat di rumah-rumahnya orang Kristen yang punya lukisan atau kristikan atau sulaman gambar Yesua sedang disalib, gambarnya ya cuma begitu. Apa coba kira-kira? Yesuanya dipentang begini, terus kakinya apa? Lurus ke bawah. Padahal yang aslinya terjadi, faktanya tidak seperti itu, saudara. Kakinya Yesua itu tidak lurus ke bawah, ngejejer seolah-olah bokongnya itu disonggo pakai bantal. Kan seperti itu, seolah-olah kayak Yesua itu menikmati disalib. Tapi kalau kita ngerti kisah aslinya, Yesua itu begitu menderita, saudara-saudara sekalian. Nah, malam ini saya akan mengajak saudara untuk secara khusus melihat kronologis penyaliban Yesua. Supaya saudara tahu bahwa pengorbanan Yesua untuk kita itu bukan pengorbanan yang main-main, saudara. Bukan pengorbanan yang dikatakan oleh orang dari Bani Kedar yang juga mengatakan apa? Sebetulnya yang disalib itu bukan Yesua. Itu cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Terus mereka juga mengatakan apa? Untuk mengaburkan kebenaran. Kamu tahu? Sebetulnya Yesua itu tidak mati, tapi diangkat oleh Allah. Katanya seperti itu. Nah, malam ini saya ingin mengajak saudara untuk secara khusus melihat kronologis penyaliban Yesua, supaya kita ngerti pengorbanan Yesua untuk saudara dan saya itu benar-benar bukan pengorbanan yang main-main, saudara. Dan ternyata banyak hal yang kita tidak tahu dari kisah penyaliban Yesua ini. Dulu saudara, di tempat ini saya pernah memberitahu di dalam kata Beresit, di kitab Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Di situ dinubuatkan kisah tentang penyaliban Yesua. Susunan huruf Ibrani yang membentuk kata Beresit memiliki nubuatan tentang penyaliban Yesua. Di mana huruf Bet dan Res, ini ya, Bet dan Res, yang kemudian dibaca dengan Bar, yang adalah bahasa Aramaik,
kata bar ini memiliki arti putranya. Bar itu untuk menyebut kata putra dalam bahasa Aramaik. Tapi kalau bahasa Ibrani putra apa? Ben. Kalau putri bin. Kalau putri bat, sorry. Nek binti itu kan Arab. Kalau bin itu Arab untuk laki-laki. Lalu huruf alef di dalam kata Beresit ini memiliki arti Elohim. Dan alef itu juga memiliki arti yang awal. Kenapa kok alef itu punya arti yang awal? Karena alef itu huruf pertama dalam abjad Ibrani. Huruf Ibrani itu dimulai dari huruf alef sampai dengan huruf tau. Maka Yesua itu dikenal sebagai Yesua alef wetau. Yang awal dan yang akhir. Yang pertama dan yang penghabisan. Lalu huruf sin di dalam kata Beresit memiliki arti gigi. Dan gigi di sini ini adalah satu gambaran untuk menghancurkan atau destroy. Lalu huruf yod di dalam kata Beresit di sini memiliki arti hand atau tangan, dan tangan di sini juga berbicara tentang karya atau perbuatan. Lalu huruf tau yang adalah huruf terakhir di dalam kata Beresit. Huruf tau ini memiliki arti salib yang berbicara tentang penyalipan. Kenapa kok huruf tau artinya salib? Karena huruf tau dalam Paleo Hebrew itu berbentuk salib. Nah, kalau arti dari masing-masing huruf ini, saudara ya, arti-arti dari huruf ini disusun menjadi sebuah kalimat. Kalau arti-arti ini kita rangkai menjadi sebuah kalimat, maka kata Beresit ini akan memiliki arti. Dari awalnya, putra Elohim atau Yesua akan dihancurkan oleh siapa? Oleh tangannya sendiri. Nya di sini ini siapa? Bapa Yahweh. Dan Yesua dinubuatkan akan mati di kayu salib. Jadi melalui kata Beresit ini, Yesua itu sudah dinubuatkan. Ini yang pertama yang kita mesti ngerti. Melalui kata Beresit ini, Yesua sudah dinubuatkan. Maka saya katakan kalau ada kelompok orang Yahudi yang menolak Yesua sebagai nubuatan dari Torah. Saya sebut ini orang Yahudi yang aneh, saudara. Kenapa? Karena sejak dalam kata Beresit, di dalam Torah yang mereka pegang, yang mereka pakai untuk beribadah sehari-hari. Torah, kata pertama Torah itu dimulai dengan kata Beresit. Dalam kata Beresit sendiri itu sudah menyiratkan atau menubuatkan tentang peristiwa kehancuran Yesua atau penyalipan Yesua. Peristiwa kehancuran kehidupannya seorang Yesua melalui kayu salib. Itu sudah dinubuatkan. Maka aneh kalau ada kelompok orang Yahudi yang menyangkal dan tidak percaya kepada Yesua. Tapi tidak hanya ayat-ayat ini, saudara. Kita bisa melihat juga di dalam kitab Yesaya pasal ke-52 dan Yesaya 53. Juga kitab Mazmur pasal ke-22 tadi ayat yang kedua. Yesaya 52 dan 53 itu bahkan saya dengar. Konon katanya pasal 53 Yesaya itu tidak boleh dibaca di dalam sinagog. Karena orang percaya bahwa Yesaya 53 itu nubuatannya mengarah tepat kepada Yesua. Maka oleh orang Yahudi yang menolak Yesua, Yesaya 53 itu tidak boleh dibaca di sinagog. Bahkan sempat saya nonton satu video, ada orang perempuan yang berdiri di tengah jalan di Israel, di mana orang-orang Israel itu sedang beraktivitas sibuk begitu, ada yang sepedaan, ada yang jalan. Lalu di situ ada orang Goyim, kalau tidak salah orang Amerika. Yang ngerti nubuatan ini, mereka, orang itu meneriakkan apa? Yesaya 53 adalah nubuatan untuk Yesua. Kenapa kamu tidak percaya dengan Yesua? Lalu di situ orang-orang Israelnya, orang-orang Yahudinya yang menolak Yesua ngapain, saudara? Mereka protes, mereka teriak-teriak. Shut up, diam kamu.
Ya sampai dibentak-bentak perempuan Amerika ini, saudara. Karena apa? Mereka ketemu dengan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu di dalam kitab Mazmur pasal 22 tadi, dikata Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kan jelas arahnya kepada Yesus, tapi ini lagi-lagi disangkali, saudara. Tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Maka saya katakan kalau orang-orang Yahudi itu menolak Yesus, ini aneh. Wong Torah yang setiap hari kantil di tangan mereka, tapi justru Torah itu ditolak. Nubuatan atas Torah itu ditolak. Ya bukan Torahnya ditolak, tapi Torah yang kantil di tangannya setiap hari, yang menubuatkan tentang Yesus, justru nubuatannya begitu muncul, begitu ada, sang nubuatan itu justru dijadikan musuh bebuyutan, dijadikan rival. Kalau ketemu Yesus itu kayak Tom and Jerry, kayak kucing sama tikus woyak-woyak beruberan begitu. Bayangkan saudara, padahal di dalam Torah yang mereka pegang sebagai acuan ibadah mereka, Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dari kata pertama di dalam Torah mereka, yaitu di dalam kitab Beresit. Jadi melalui kata Beresit ini, Yesus itu sudah dinubuatkan. Dan Yesus dinubuatkan akan dihancurkan dan mati di atas kayu salib. Cuman kalau kita hanya membaca kitab suci yang kita punya, dan kalau kita hanya melihat video tadi, saudara, kita tidak akan pernah tahu kira-kira atau bagaimana atau seperti apa Yesus itu dikatakan dihancurkan. Dan setelah saya mempelajari tentang penyaliban Yesus lebih dalam, saudara, ternyata di situ adegan penyiksaan Yesus dalam video tadi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejadian aslinya, saudara. Dan bahkan ada adegan yang kurang tepat ketika Yesus itu ada di atas kayu salib. Karena kalau hanya Yesus itu disiksa, kalau kita misalkan nonton film Passion of Christ itu utuh dari awal sampai akhir. Kalau ini kan tadi kita hanya nyomot apa? Kejadian sudah ada di atas kayu salib, ngerti-ngerti sekujur tubuh Yesus itu sudah berdarah-darah seperti ini. Tapi kalau kita nonton dari awal sampai akhir, kita ikuti proses penyiksaannya Yesus, saya katakan ada adegan yang kurang pas dan kurang tepat ketika Yesus itu ada di atas kayu salib. Karena kalau Yesus itu hanya disiksa seperti yang ada di video seutuhnya, Yesus itu tidak akan mati secepat itu, saudara. Kalau Yesus itu hanya disiksa seperti yang dikisahkan dalam film Passion of Christ, hanya disiksa seperti itu, Yesus itu tidak akan mati secepat itu. Tapi akan butuh waktu berhari-hari sampai Yesus itu mati. Tapi kitab suci itu mencatat dengan jelas bahwa hanya dalam beberapa jam setelah peristiwa penyiksaan dan penyaliban, setelah beberapa jam saja Yesus kemudian mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, satu hal yang kita mesti ngerti, saudara. Supaya orang yang disalib itu bisa cepat mati, syaratnya kakinya itu harus dipatahkan. Maka kalau saudara lihat film tadi, dua penjahat itu di tulangnya sini itu dipukul. Supaya apa? Supaya patah. Karena kalau tulangnya sini sudah patah, sudah tidak ada yang menyangga tubuhnya lagi. Dalam hitungan menit, orang yang disalib itu akan cepat mati. Ya, jadi supaya orang yang disalib itu bisa cepat mati, syaratnya kakinya, tulang kakinya harus dipatahkan. Cuman masalahnya kitab suci kita mencatat kaki Yesus itu tidak dipatahkan. Ya kan tadi saudara lihat ya, tentara Romawinya mau mukul kakinya Yesus begini, tiba-tiba terjadi satu gempa. Dan dia tidak jadi mukul. Terus
kepala prajuritnya ngomong apa? Cepet dipukul. Terus prajurit itu ngomong apa? Dia, Yesua sudah mati. Tidak perlu dipukul karena sudah mati. Kamu yakin sudah mati? Buktikan, dikasih tombak. Suruh nombak apa? Lambungnya. Dan benar ketika Yesua ditombak lambungnya, saat itu tidak ada respon apapun yang keluar dari Yesua. Yesua hanya diam karena dia sudah mati dan betul-betul mati. Dan saat itu dari lambung Yesua itu ngocor darah dan air secara bersamaan. Yang kemudian darah itu, air itu turun mengikuti kaki Yesua. Kemudian ngocor di kayu salib Yesua yang ujungnya tanahnya itu sudah retak. Dan kemudian air dan darah itu terus masuk ke retakan itu sampai akhirnya darah itu menetes di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian. Maka digenapilah apa yang terjadi di dalam konsep Torah. Bahwa ketika orang itu berbuat dosa di zaman Torah, untuk bisa diampuni, orang itu mesti membawa seekor anak domba. Diserahkan kepada imam, imam akan menyembelih domba itu, terus apa? Darahnya diciprat-cipratkan di atas kaporet, di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Maka dengan begitu dosanya orang itu akan diampuni. Nah sekarang zamannya Yesua sudah tidak pakai lagi darah binatang anak domba. Karena darah Yesua sendiri ngocor ikut di kayu ini sampai di pangkal kayunya, terus turun ke tanah yang sudah retak karena gempa ketika Yesua disalib. Dan terus mengalir sampai netes tepat di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian atau kaporet. Jadi supaya orang yang disalib itu bisa cepat mati, syaratnya itu harus dipatahkan dulu tulang kakinya. Cuman masalahnya kitab suci kita tidak mencatat kaki Yesua tulangnya dipatahkan. Tapi anehnya kaki Yesua tidak dipatahkan, tapi tidak lama setelah itu Yesua mati. Seharusnya saudara, ini jadi pertanyaan di kalangan kekristenan. Kenapa kakinya tidak dipatahkan, tapi kematiannya bisa secepat itu? Seharusnya orang Kristen membuat satu tanda tanya besar. Wong kitab syaratnya orang yang disalib bisa cepat mati itu harus dipatahkan, tapi kitab suci mencatat Yesua kakinya, tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Nah mestinya orang Kristen ketika melihat ini, mereka akan membuat satu tanda tanya yang besar. Kenapa kakinya tidak dipatahkan, tapi tidak lama setelah itu Yesua mati. Nah di sini saudara, kalau saja kekristenan itu mau membuat satu tanda tanya besar akan peristiwa ini, berarti di sini kita bisa menyimpulkan ada faktor lain yang membuat kematian Yesua itu bisa lebih cepat. Jadi sekali lagi, kalau kakinya Yesua tidak dipatahkan tapi matinya cepat, ini artinya ada faktor lain yang membuat kematian Yesua itu bisa lebih cepat. Nah, supaya kita ngerti betul saudara, seperti apa Yesua itu dihancurkan. Malam ini kita akan bersama-sama mempelajari. Sehingga kita bisa tahu betul pengorbanan Yesua untuk saudara dan saya itu betul-betul bukan pengorbanan yang main-main. Tapi satu pengorbanan yang membutuhkan satu effort atau satu usaha untuk bertahan hidup bahkan di atas kayu salib. Dan kita, kalau sekarang kita sudah ngerti bahwa ketika Yesua itu berkorban untuk kita, dia serahkan nyawanya di atas kayu salib. Sekarang kita juga mesti jangan main-main saudara ketika kita itu ikut Yesua. Ketika saudara mengiring atau saudara melayani Bapak Yahweh dan Yesua, saudara jangan main-main, saudara jangan seenaknya. Karena apa? Yesua, nanti kalau saudara lihat sampai akhir firman ini, saudara akan ngerti. Yesua itu tidak pernah main-main ketika dia mempertahankan hidupnya di atas kayu salib. Yang pada akhirnya tetap dia serahkan jiwa nyawanya ke dalam tangan Bapak Yahweh.
Dia serahkan rohnya supaya kita hidup, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, jangan main-main kalau kita ikut Yesua dan melayani Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Yang pertama-tama saudara, yang harus kita tahu, selifah atau penyaliban itu adalah metode eksekusi hukuman mati yang sangat menyakitkan. Bahkan tidak dikatakan sangat menyakitkan, tapi paling menyakitkan sampai diistilahkan dengan istilah excruciating. Excruciating itu apa? Excruciating itu siksaan yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Nanti kita akan sampai ke sana. Di mana orang yang disalib itu akan dibuat mati pelan-pelan dengan cara diikat atau dipaku ke balok kayu besar. Dan kemudian orang yang disalib itu akan dibiarkan menggantung selama beberapa hari sampai akhirnya menemui kematian karena kelelahan dan aspiksia dalam bahasa medisnya atau istilah kedokterannya. Aspiksia itu apa? Aspiksia itu sesak nafas karena menurunnya kadar oksigen yang dihirup dan naiknya kadar karbon dioksida yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Nah, metode eksekusi hukuman mati dengan cara disalib ini diperkirakan diciptakan oleh orang Persia sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Dan kemudian metode hukuman mati ini disempurnakan cara eksekusinya oleh orang-orang Romawi pada tahun 100 sebelum Masehi. Nah, hukuman salib ini saudara, salib atau hukuman salib itu disiapkan khusus untuk penjahat laki-laki. Kalau misalkan ada perempuan yang berbuat jahat, hukumannya apa? Apakah disalib juga? Tidak. Hukuman salib itu hanya dikhususkan untuk penjahat laki-laki. Nah, terus kalau ada penjahat perempuan bagaimana? Hukumannya adalah dirajam batu. Maka ketika saudara melihat perempuan yang katanya ahli Torah itu kedapatan berzinah, walaupun kisah ini aneh. Lah kok iso ngerti ahli Torah perempuan ini berzinah? Berarti ngintik toh. Ya toh? Berarti jangan-jangan berzinahnya dengan ahli Torahnya. Bisa enggak berarti? Bisa aja gitu loh. Kok dia bisa ngerti? Nah, orang-orang itu sudah diprovokasi, siap-siap ngapain? Ngerajam batu si perempuan yang katanya berzinah ini. Tetapi oleh Yesus justru diampuni. Jadi hukuman salib itu khusus untuk penjahat laki-laki. Dan kalau melihat cara Yesus disalib, sebetulnya kita mesti ngerti satu hal. Kalau kita melihat cara Yesus disalib, itu membuat posisi anatomi tubuh Yesus itu sangat mustahil untuk dipertahankan. Ini yang mesti kita ngerti. Kalau kita nanti melihat cara Yesus disalib yang sebenarnya seperti apa, saya menyimpulkan ini sangat mustahil untuk membuat anatomi tubuh Yesus itu masih utuh dipertahankan. Itu sangat mustahil dan tidak mungkin bisa dipertahankan. Tapi kalau cara nyalibnya seperti gambar-gambar yang ada di rumahnya orang Kristen, yang kakinya ngejejer lurus begini, terus tangannya begini, anatomi tubuhnya Yesus itu tetap saudara. Dan itu butuh waktu berhari-hari untuk mati. Cuman kitab suci mencatatnya bukan begitu. Bukan setelah beberapa hari setelah Yesus disalib kemudian Yesus mati. Tidak. Tapi setelah beberapa jam Yesus disalib, Yesus kemudian mati. Tidak butuh waktu sampai 12 jam aja. Yesus sudah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal di balik penyaliban Yesus yang selama ini sebetulnya tidak pernah kita ketahui atau jarang orang tahu ada apa sebetulnya atau bagaimana sih sebetulnya ketika Yesus itu dikatakan, dinubuatkan, dihancurkan hidupnya, tubuhnya di atas kayu salib. Yang pertama yang mesti kita ngerti, ketika disalib, lutut Yesus itu sebetulnya ditekuk sekitar
45 derajat seperti ini saudara. Dengan demikian, Yesua itu sedang dipaksa menanggung berat badannya atau menyangga berat badannya menggunakan otot-otot pahanya. Sama enggak kira-kira dengan gambar Yesua disalib di rumahnya orang-orang Kristen? Sama enggak kira-kira? Enggak sama. Nek orang Kristen kan di rumahnya apa? Yesua apa? Ngejejer begini kan, kakinya lurus seolah-olah Yesua santai, layah-layah di atas kayu salib. Nek posisinya seperti itu, Yesus tak katakan layah-layah di kayu salib bisa. Tapi kalau seperti ini, Yesus tidak bisa layah-layah di kayu salib. Dan ini perlu kita tahu, ini bukan posisi anatomi yang memungkinkan untuk dipertahankan selama lebih dari beberapa menit tanpa mengalami kram parah pada otot-otot paha dan betisnya. Posisi seperti ini posisi yang tidak memungkinkan orang yang disalib itu bisa bertahan tanpa otot pahanya itu kram. Tidak bisa, saudara. Mesti akan mengalami kram. Bahkan tidak hanya dikatakan kram, tapi kram apa ini? Kram parah pada otot paha dan otot betisnya. Jadi tidak seperti gambar Yesus disalib seperti yang kita lihat selama ini di rumahnya orang-orang Kristen, yang kakinya lurus ke bawah. Kalau fakta sebenarnya, kaki Yesua saat itu ditekuk sekitar 45 derajat seperti yang saudara lihat di depan ini. Jadi berat badannya Yesua waktu itu ditopang sama otot-otot paha dan betis, dan juga kakinya yang dipakukan di atas kayu salib seperti ini. Jadi berat badannya Yesua yang paling berat di sini ini ditopang sama otot paha, otot betis, sama kakinya yang dipaku di atas kayu salib ini. Ini yang pertama yang jarang kekristenan ketahui selama ini. Ngertinya Yesua itu disalib dengan posisi biasa saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sementara kekuatan otot-otot paha dan betis Yesua melemah karena kelelahan. Perhatikan ini, berat tubuhnya Yesua sekarang itu harus berpindah ke pergelangan tangan, ke lengan, dan bahunya Yesua. Yang pertama tadi, berat badannya Yesua yang pinggang ke atas itu ditopang pakai apa? Otot-otot paha, betis, dan kakinya yang kepaku di kayu salib. Itu yang pertama. Tapi rupanya tadi kita diberitahu, itu tidak mungkin bisa membuat orang itu tidak mengalami kram parah dalam waktu beberapa menit saja. Hanya dalam waktu beberapa menit, Yesua itu akan mengalami kram parah. Nah, karena Yesua mengalami kram parah, saat itu otot paha, betis, dan kakinya yang dipakai menyangga tubuhnya, itu sudah tidak bisa lagi. Sekarang pindah kemana? Pindah ke pergelangan tangan ini, terus pindah ke lengan ini, dan pindah ke bahunya Yesua. Sekarang yang menyangga berat badannya Yesua secara keseluruhan, dari kepala, dada, sampai dengan kaki ada di sini, saudara. Lengan, ada di pergelangan, lengan, dan di bahunya Yesua. Nah, dalam beberapa menit setelah dipakukan di kayu salib, bahu Yesua mesti kita ketahui mengalami yang namanya dislokasi atau terlepas. Setelah tulang bahunya ini lepas, disusul siku-siku dan pergelangan tangan Yesua yang dislokasi juga beberapa menit setelahnya. Jadi setelah semuanya sekarang ditumpu oleh pergelangan, lengan, dan bahu ini, mulai merotoli satu persatu, saudara. Yang mulai dari mana? Bahu-bahu Yesua itu terlepas. Lalu disusul siku-sikunya, pergelangan tangannya, yang kemudian itu dislokasi atau terlepas beberapa menit setelahnya. Dan akibat dari dislokasi ekstremitas anggota tubuh bagian atas ini, lengan Yesua saat itu menjadi 9 inci
atau 22,86 cm lebih panjang dari ukuran normalnya. Jadi setelah semuanya tertumpu ke lengan, tertumpu ke pergelangan dan bahu, saat itu lengannya Yesua itu sudah tidak normal lagi, tapi jadi tambah panjang. Berapa ini? 22,86 cm atau sekitar 9 inci. Nah, dislokasi atau terlepasnya tulang-tulang Yesua ini sudah dinubuatkan oleh Raja Daud di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur 22 ayat yang ke-15 yang dikatakan, bagaikan air aku tercurah dan seluruh tulangku berserakan, dan seterusnya. Ini yang kedua, di balik penderitaan Yesua yang selama ini tidak pernah kita tahu, saudara. Kita ngertinya Yesua hanya dipecut, pakai satu pecut atau cambuk yang ujungnya itu ada kaitnya seperti pancing. Dan begitu itu dicambukkan ke tubuh Yesua, nyantol di kulitnya Yesua, ditarik sama yang nyambuk. Saat itu kulit dan daging Yesua itu ikut robek, ikut terangkat bersama cambuk itu. Kita ngertinya hanya itu. Tapi saya katakan, kalau disiksanya hanya itu, pas di darat, belum di kayu salib, Yesua itu tidak akan mati secepat itu. Perih semua iya, tapi tidak akan mati secepat itu. Butuh waktu berhari-hari lagi supaya Yesua mati. Tapi kita mesti ngerti, kitab suci mencatat, menyiratkan bahwa Yesua setelah disalib hanya butuh beberapa jam kemudian dia mati lalu diturunkan dari kayu salib. Nah, inilah yang terjadi yang pertama. Rupanya Yesua mengalami dislokasi ekstremitas di anggota tubuh bagian atasnya. Lengannya sampai menjadi panjang 9 inci dari ukuran normalnya. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Raja Daud di dalam kitab Tehillim 22 ayat yang ke-15. Jadi kurang lebih saudara, ketika tulang siku, bahu dan pergelangan tangan itu lepas, dan sekarang tumpuan badannya Yesua itu ada di tungkai atas, maka kurang lebih yang terjadi itu kalau saya praktekkan begini, ya misalkan katakanlah saya Yesuannya, lalu kakinya ditekuk 45 derajat dan harus jinjit sedikit begini, lalu dadanya membusung begini. Ya, dadanya Yesua mesti membusung begitu. Coba saudara bayangkan, ini bukan posisi yang mudah loh saudara, untuk mempertahankan sikap tubuh seperti ini di atas kayu salib. Di situ ada tarikan-tarikan di otot dada bagian depan, seperti dada itu terangkat sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kedua pergelangan tangan, siku dan bahu Yesua dislokasi atau terlepas, tumpuan berat tubuhnya berpindah pada tungkai atasnya. Ini menyebabkan gaya-gaya tarikan pada otot-otot pectoralis major atau otot tebal berbentuk seperti kipas yang terletak di bagian depan dari dinding dada dari rongga dadanya Yesua. Ya, saudara perhatikan. Di sini ini ada otot yang namanya pectoralis major, yang seperti diafragma, yang seperti kipas itu saudara. Ini sekarang setelah kedua pergelangan tangan, siku dan bahu Yesua itu terlepas, sekarang tumpuan berat tubuhnya itu pindah di tungkai atasnya sini. Nah, begitu tumpuannya sekarang berat badannya pindah ke sini, ini bikin tarikan pada otot-otot pectoralis major. Otot tebal berbentuk seperti kipas yang terletak di bagian depan dari dinding dada, dari rongga dadanya Yesua. Yang tadi saya praktekkan di depan saudara. Yang posisinya itu sangat tidak nyaman sekali. Maka saya katakan, kalau gambar Yesua disalib kakinya cuma lurus, itu keliru. Itu salah besar. Kalau hanya seperti itu, dia akan mati dalam waktu beberapa hari baru bisa mati. Nah, saudara-saudara sekalian, gaya-gaya tarikan ini menyebabkan tulang rusuk Yesua
tertarik ke atas dan ke arah luar dalam kondisi yang paling tidak wajar. Nah, saat itu rongga dadanya secara permanen berada dalam posisi inspirasi atau tarikan pernafasan yang maksimal. Jadi seperti orang ambil napas, jadi manfaatkan betul-betul. Pas ada celah kesempatan untuk bernafas, Yesua itu akan tarik napas sedalam-dalamnya yang disebut dengan inspirasi secara maksimal. Dan untuk mengeluarkan nafasnya, perhatikan ini baik-baik. Pada saat orang menarik nafas, orang sedang menarik apa? Oksigen. Cuman setelah oksigen masuk, apakah masih jadi oksigen? Bukan, jadi apa? Karbon dioksida. Nah, ini mesti dikeluarkan. Dan untuk mengeluarkan nafas, Yesua itu harus mendorong paku di kakinya untuk mengangkat tubuhnya. Supaya apa? Supaya memungkinkan tulang rusuknya itu bergerak ke bawah dan ke dalam untuk mengeluarkan udara dari dalam paru-parunya. Bayangkan saudara, untuk bernafas saja dalam posisi yang tadi ketekuk begini harus jinjit, itu mesti naik lagi. Supaya tulang rusuknya itu bisa bergerak ke bawah dan ke dalam untuk kemudian Yesua mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ya, coba saudara bayangkan. Waktu itu untuk bernafas saja Yesua itu mesti bersusah payah mendorong paku di kakinya. Itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Ingat, tadi sudah ada tulang yang dislokasi, tulang yang terlepas. Di mana? Di sini, di lengannya yang nyambung ke bahu sama di pergelangan ini sudah lepas. Berarti kalau dia mesti ngangkat kakinya sedikit begini, pertanyaannya narik badannya ke atas untuk dorong kakinya, bantu dorong kakinya begini, mesti pakai apa saudara? Sudah bukan pakai tulang lagi, tapi pakai apa ini? Kulit sama daging yang dipakai. Nah, kalau lama-lama itu terus dipakai untuk narik badannya supaya bisa bernapas begini, ya rantas. Kulit sama daging ini lama-lama rantas, putus. Saudara-saudara sekalian. Yesua itu tidak bisa dengan mudah menekan paku yang ada di kakinya. Karena di samping waktu itu Yesua sudah sangat kelelahan. Kita mesti ingat saat itu otot-otot kakinya Yesua itu juga ditekuk berapa derajat? 45 derajat. Dan itu ditekuk 45 derajat itu sudah berlangsung berapa jam? Berjam-jam. Dan itu otomatis membuat otot-otot kaki Yesua menjadi kram parah. Kalau saudara mau membayangkan, kira-kira seperti apa kramnya itu gampang. Kalau saudara BAB pakai kloset zaman kuno, ya kloset jongkok, saudara akan ngerti. Saya sudah lama tidak pernah pakai kloset model begituan. Kalau pas mertamu ke rumah orang, pas kebelet, tidak bisa tahan, wah saya sedih. Nek klosetnya model apa? Sing jengking itu loh, sing jongkok itu. Kalau pas ke desa-desa kan rata-rata begitu. Karena biasanya orang desa nek model duduk tidak bisa keluar. Bisanya sing jongkok. Lah nek mertamu model begini, waduh susah saya. Biasanya berdirinya itu kerengkangan saya. Saya untuk berdiri itu bisa berjam-jam. Bahkan saya ingat pada waktu perjalanan ke Bali. Sudah kepepet saya mampir Indomaret. Wah, Indomaret yo toko modern. Tapi kok WC-nya WC konvensional. WC katrok saya pikir ini. Oh, WC ini masih jogrok gitu. Saudara ngerti, saya perhatikan jempol jari-jari kaki saya itu sudah putih semua kayak mayit. Ya gara-gara apa? Kram di sini parah. Padahal itu baru jongkok berapa menit coba. Ya toh? Yesua itu sudah menekuk lututnya seperti ini 45 derajat itu berjam-jam. Kalau saudara pengen ngerti rasa kram parahnya seperti apa, ya kira-kira pada saat saudara jongkok itu. Saudara tidak pernah jongkok, lalu saudara dipaksa jongkok. Wah, saya sendiri melihat jari-jari kaki saya itu putih semua kayak mayat saudara. Wah, berdirinya saya kerengkangan, pegangan tembok, pegangan ini, wis pegangan macam-macam. Ya, wis kayak orang tua sing
lempoh itu loh, ndak bisa apa-apa. Wasem tenan tak batin ya. Toko modern tapi kok katrok begini. Jadi Yesua itu tidak bisa dengan mudah menekan paku yang ada di kakinya. Karena saat itu lututnya itu sudah berjam-jam ditekuk 45 derajat. Jadi kalau sekarang saudara lihat ini, sekarang kita ngerti, ini tidak sama seperti film-film Hollywood tentang penyalipan. Di mana pada waktu disalib aktornya diam tidak bergerak apa-apa. Ya toh kalau saudara lihat film The Passion of Christ saja, aktornya yang jadi Yesus meng diam, yang paling gerak begitu meng tengel-tengel begini toh. Tidak melakukan apa-apa di kayu salib. Tapi dari satu penyelidikan sekarang kita ngerti bahwa Yesus itu ketika di atas kayu salib, rupanya dia tidak diam saja, tapi dia mesti berusaha bagaimana dia bisa tetap bernafas. Dan yang paling menyakitkan, begitu tulang-tulangnya itu dislokasi atau terlepas. Saat itu untuk narik badannya ke atas, selain pakai dorongan kaki yang dipaku ke kayu salib, mesti pakai apa? Karena sudah tidak ada tulangnya, sudah copot. Pakai daging sama kulitnya, saudara. Kalau ini dilakukan terus-menerus, lama-lama saya yakin daging dan kulitnya Yesus itu akan putus. Dan Yesus akan langsung tertelungkup ke bawah. Dan itu tertelungkup dalam posisi kaki itu masih dipaku di kayu salib. Bayangkan saudara. Jadi kita mesti ngerti pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya itu tidak main-main. Dan ini melalui sebuah penyelidikan. Selama ini orang ngertinya waktu Yesus dipaku tangannya itu di sini. Bukan, tapi di sini. Di sini. Ini lebih menyakitkan. Ini tempat pembuluh darah utama. Maka kalau ada orang bunuh diri apa? Di sini yang disilet. Ya kan? Tapi bukan di sini, tapi di sini di pergelangan. Dan itu sudah putus tulangnya. Sudah dislokasi. Jadi tidak seperti film-film Hollywood tentang penyalipan yang aktornya itu ketika ada di atas kayu salib, diam begitu saja, tidak bergerak aktif. Tapi sebetulnya orang korban penyalipan itu akan bergerak. Bahkan tidak hanya aktif, tapi sangat aktif. Karena apa? Karena secara fisiologis, orang yang disalib sebetulnya itu dipaksa untuk bergerak ke atas dan ke bawah di tiang salib dengan jarak gerak naik turun itu sekitar 30 cm. Kalau saudara mau lihat 30 cm itu seberapa? Saudara lihat tegel ini. Keramik ini 30 cm. Kita jinjit saja saudara. Paling berapa tingginya jinjit kita? Katakanlah 10 cm. Atau katakanlah kalau saya pakai telapak kakinya orang bule yang panjang-panjang ukurannya. Mungkin bisa 15 cm lebih. Tidak bisa sampai 30 cm. Tapi Yesus pada saat itu terjadi ketika dia mesti naik turun mengangkat tubuhnya di atas kayu salib. Tanpa dia sadari itu sampai terangkat sampai bisa 30 cm saudara. Kalau saudara mau bayangkan itu pas kita jinjit. Kita jinjit saja tidak sampai 10 cm sudah paling tinggi. Dan itu kita jinjit lama. Jari kaki kita mesti kram. Yesus mesti ngangkat tubuhnya. Termasuk kakinya di kayu salib itu maksimal sampai 30 cm. Dan itu berjam-jam dia lakukan di atas kayu salib. Hanya supaya apa saudara? Bisa bernafas. Ngerti saudara? Yesus naik turun di kayu salib begini ini. Yang tidak pernah kita ketahui selama ini. Cuman buat apa? Cuman supaya dia bisa bernafas. Cuman supaya dia bisa mengambil nafas, dia cari celah, dia kadang ngolet dikit ke kiri, ngolet ke kanan sedikit, pokok begitu ketemu celahnya dia bisa bernafas, tidak sakit. Dia akan lakukan yang disebut dengan inspirasi, dia tarik nafas sedalam-dalamnya, lalu dia pakai nafas itu baik-baik sebagai cadangan udaranya. Ini yang ketiga di balik penderitaan Yesus di kayu salib. Kemudian yang keempat, setelah 6 jam penyalipan berlalu,
Yesua semakin tidak mampu menopang berat badannya di kaki. Karena otot-otot paha dan betisnya sudah sangat kelelahan. Dan Yesua sempat mengalami dispnea atau nafas pendek. Nah, rasa sakit dari kedua saraf tengah yang hancur di pergelangan tangannya juga meledak di setiap gerakannya ketika Yesua mengambil nafas. Perlahan gerakannya berkurang karena semakin kelelahan dan kesakitan. Tapi teror kematian mendadak karena asfiksia atau sesak nafas memaksa Yesua untuk tetap melanjutkan usahanya untuk terus bernafas. Jadi kalau kita perhatikan ini saudara, kisah penyaliban Yesua yang sesungguhnya itu tidak sesederhana yang kita lihat di film-film selama ini. Tapi itu sangat menyakitkan di dalam setiap gerakan yang dilakukan oleh Yesua di atas kayu salib. Dan ini adalah penderitaan ketiga atau keempat yang Yesua lakukan atau Yesua terima di atas kayu salib. Yang kelima, apa yang dialami Yesua di kayu salib akan saya rangkum saudara. Kenapa saya mesti rangkum? Karena penderitaannya Yesua itu sangat banyak sekali yang dia alami ketika dia ada di kayu salib. Dan penderitaannya itu berkaitan dengan organ dalamnya Yesua yang mulai rusak satu persatu. Dan dalam istilah kedokteran, masalah organ dalamnya Yesua ini dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. Setelah Yesua mengalami dispnea atau nafas pendek, Yesua juga mengalami hipoventilasi atau ventilasi yang tidak memadai karena tidak bisa mempertahankan ventilasi yang baik di dalam paru-parunya. Kalau ventilasi itu saya tangkap sebagai sistem sirkulasi udara, maka saya bayangkan saat itu Yesua itu tidak bisa mempertahankan sirkulasi keluar masuk udara di dalam tubuhnya dengan baik. Lalu setelah Yesua mengalami hipoventilasi, kemudian Yesua mengalami yang namanya hipoksia atau kadar oksigen dalam darah itu rendah. Dan setelah Yesua mengalami hipoksia, kemudian Yesua mengalami yang namanya hiperkapnia, yaitu kadar karbon dioksida atau CO2 dalam darah meningkat karena gerakan pernafasannya terbatasi. Ini sama seperti ketika kita pakai masker, saudara. Kalau kita maskeran terus, itu sama saja dipop, gitu loh. Dipop sehingga apa? Oksigen yang harus CO2 yang mesti keluar, justru apa? Ketahan, dihirup lagi. Jadi dintoke disedot meneh, dintoke disedot meneh. Dan begitu karbon dioksida itu masuk ke dalam darah, maka kadar CO2-nya akan meningkat. Karena gerakan pernafasan yang terbatasi sama apa? Berangus sama masker. Kemudian setelah hiperkapnia, Yesua mengalami yang namanya takikardia, yaitu denyut jantung sangat cepat secara berlebihan akibat dari hipoksia atau terlalu sedikitnya oksigen dalam darah, dan hiperkapnia terlalu banyaknya karbon dioksida di dalam darah Yesua. Dan setelah mengalami takikardia, Yesua mengalami yang namanya hipovolemia atau volume darah Yesua itu sangat rendah volume darahnya. Setelah hipovolemia, Yesua mengalami yang namanya takipnoea atau tingkat pernapasan yang sangat cepat secara berlebihan. Dan setelah takipnoea, Yesua mengalami yang namanya hiperhidrosis atau keringat yang berlebihan. Jadi keringatnya itu ngocor banyak banget dari tubuhnya Yesua, saudara. Lalu setelah hiperhidrosis, Yesua mengalami pulmonary edema atau paru-paru yang terisi cairan. Dan setelah mengalami pulmonary edema, Yesua mengalami hemoperikardium atau adanya darah di dalam selaput jantung. Dan setelah hemoperikardium,
Yesua mengalami perikardium atau plasma dan darah itu berkumpul di ruang di sekitar jantung, memenuhi jantung saudara. Kemudian setelah perikardium, Yesua mengalami kardiak tamponade atau cairan di sekitar jantung yang menghambat jantung berdenyut dengan baik. Sampai yang terakhir, setelah mengalami banyak masalah berat dengan organ dalam Yesua, Yesua meninggal karena mengalami kardiak ruptur atau pecah jantung. Dan inilah penyebab kematian Yesua. Jadi Yesua itu mati karena jantungnya pecah atau disebut dengan kardiak ruptur. Dan apa yang dialami oleh Yesua, pecah jantungnya Yesua ini juga sudah dinubuatkan oleh Raja Daud di dalam kitab Tehillim 22 ayat 15 yang dikatakan, Kamayim nispakti wahid pardu kal asmotai hayah libi kadonak names betok meai, yang artinya bagaikan air aku tercurah dan seluruh tulangku berserakan. Perhatikan ini, libi kadonak names artinya adalah jantungku menjadi seperti lilin, dia meleleh atau hancur di dalam dadaku. Jadi inilah saudara, penyebab kematian Yesua ketika di kayu salib. Dimulai dari anatomi tubuh yang tidak sempurna, bermasalah karena dislokasi. Lalu setelah anatomi tubuh yang bermasalah, Yesua mengalami dislokasi atau lepasnya tulang Yesua dari join atau dari sambungannya, sampai kardiak ruptur atau pecah jantung Yesua, sehingga hal ini mengakibatkan kematiannya Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sekarang kita tahu bahwa kematian Yesua itu bukan kematian karena kakinya yang dipatahkan. Karena nubuatan telah mengatakan bahwa tidak akan ada tulang tubuhnya yang dipatahkan. Maka tadi ketika perwira Romawi itu mau pukul tulang kakinya Yesua, saat itu dicegat oleh Bapak Yahweh dengan satu gempa yang dahsyat, sehingga dia kewalahan berdiri membawa palunya. Dan ini sudah dinubuatkan bahwa tidak akan ada tulang tubuhnya yang dipatahkan, tapi hanya dalam beberapa jam Yesua mati. Kenapa kok hanya dalam beberapa jam Yesua mati? Kita sudah dengar dari awal sampai sekarang ini saudara. Yesua begitu mengalami kehancuran di dalam tubuhnya. Kitab Tehillim atau Mazmur 34 ayat 21 menubuatkan akan hal ini. Di situ dikatakan Shomer kal atsmotayu ahad mahenah lo nisbarah, yang artinya dialah atau Yahweh yang menjaga semua tulangnya, tidak satupun daripadanya ada yang dipatahkan. Jadi maksud dipatahkan kakinya itu supaya orang yang disalib itu tidak bisa naik turun lagi untuk apa? Untuk melakukan manuver mengambil nafas. Ngerti saudara ya? Jadi kenapa kakinya mesti dipatahkan? Supaya orang yang disalib itu tidak bisa manuver naik turun lagi untuk ngapain? Ambil nafas. Mesti dipatahkan kakinya supaya bisa cepat mati. Karena begitu kakinya sudah dipatahkan, satu-satunya tumpuan yang adalah kaki itu sudah tidak ada lagi. Begitu tumpuan itu sudah tidak ada, ya sudah menggantung begini. Kekuatannya sekarang gantungan tubuhnya Yesua itu hanya betul-betul di daging dan kulitnya. Kalau tulang kaki sebagai tumpuan dipatahkan, bagaimana orang itu bisa naik turun bermanuver untuk mengambil nafas? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah fase-fase penderitaan yang dialami oleh Yesua di atas kayu salib. Dan ini semua tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Maka saya katakan, kalau orang tidak tahu pengorbanan Yesua sehebat ini,
Saya katakan wajar kalau kemudian ada kelompok-kelompok orang tertentu yang setelah percaya Bapak Yahweh dan Yesus hidupnya itu enak-enakan. Alias apa? Seringkali mendukakan rohnya Bapak Yahweh dan Yesus dengan sikapnya. Tapi coba, kalau orang itu ada di bawah salib Yesus dan dia melihat sendiri bagaimana perjuangan hidup Yesus di atas kayu salib, saya yakin tidak akan ada orang yang malas-malasan ibadah. Tidak akan ada orang yang malas-malasan pelayanan. Dan tidak akan ada orang yang malas-malasan mengiring Tuhan. Kalau orang itu betul-betul ada di bawah salib Yesus, dia nonton sendiri, Yesus ada di situ, dan dia berusaha semaksimal mungkin hanya untuk bernafas supaya bisa hidup. Dan pada akhirnya dia kelelahan dan dia mati. Matinya Yesus itu untuk aku. Saya yakin tidak akan ada orang yang enak-enakan, saudara. Sekarang banyak orang percaya, saya perhatikan hidupnya enak-enakan. Ibadah tidak pernah, pelayanan juga tidak. Terus kalau ikut Bapak Yahweh ya sak penake dhewe. Ya, saya perhatikan seenaknya sendiri. Apakah yang model seperti ini nanti layak masuk dalam barisan orang yang diselamatkan? Saya tidak mau menghakimi, cuman terus terang saya tidak yakin. Ya, seringkali saya perhatikan berapa banyak. Katakanlah kalau orang itu enak-enakan karena dia tidak mengalami apa-apa. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit, orang yang sampai mau mati, tapi ketika Tuhan sembuhkan, dia tetap tidak kembali beribadah, melayani, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, tapi justru malah jauh dari Tuhan. Saya sebut orang model seperti ini, orang yang tidak tahu berterima kasih, saudara. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Yesus berkorban seperti itu. Ya, dia perjuangkan jiwanya supaya bisa tetap nempel di raganya dengan penuh upaya. Tapi itu tidak dihargai. Tetapi saya katakan ini sudah biasa. Karena kitab suci memang sudah menubuatkan. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, berapa banyak orang yang ditolong Yesus, yang jumlahnya 10. Tapi begitu mereka disembuhkan Yesus, sing balik ngomong sama Yesus, Guru Yesus terima kasih ya. Berapa orang yang balik, saudara? Cuman 1. Yang 9, 12 sang ini. Ya toh. Goodbye Yesus. Bayangkan, saudara. Cuman ngomong terima kasih Yesus sudah menyembuhkan aku. Tidak mau loh, saudara. Ngomong terima kasih aja berat. Padahal kalau orang itu ngerti rasa terima kasih, sebetulnya ada satu power di dalam kata todah yang artinya terima kasih. Apalagi todah rabah. Suatu saat akan saya bahas, saudara. Ya, the power of todah. Satu kekuatan yang dahsyat di dalam rasa syukur dan terima kasih. Itu dahsyat sekali. Kalau bersaksi itu punya power apa? Kesaksian itu sedang mempersiapkan mujizat yang lain di waktu yang akan datang. Ini the power of testimony. Atau kekuatan sebuah kesaksian. Jangan saudara kira, kesaksian itu hanya cerita. Kalau saudara tidak ngerti polanya Bapak Yahweh, saudara ngertinya hanya orang bersaksi itu yang menceritakan kebaikannya Bapak Yahweh. Saya katakan betul. Bersaksi itu menceritakan kebaikannya Bapak Yahweh, pertolongannya Bapak Yahweh. Supaya orang ngerti Tuhan kita itu dahsyat kuasanya. Tapi asal saudara tahu, dalam kesaksian saudara, begitu saudara bersaksi, saudara itu sedang mempersiapkan mujizat yang lain di waktu yang akan datang. Jadi dengan kata lain, saudara itu sedang menciptakan mujizat untuk diri saudara sendiri, tapi di waktu yang akan datang, di waktu berikutnya. Gitu loh. Tapi kalau kita perhatikan, berapa banyak yang begitu dibuka ruang kesaksian, malu-malu ya toh. Bingung, kok kan bersaksi bingung.
Apa ya? Aku barento apa ya? Jadi di pikirannya kalau bersaksi itu mesti apa? Untuk lotre miliatan. Itu loh. Oh itu baru bersaksi. Sembuh dari penyakit berat baru bersaksi. Tidak. Saudara bangun pagi, saudara masih bisa melihat atap rumah saudara masih ada plafonnya. Saudara tidak langsung melihat atapnya langit. Itu sudah kesaksian bukan? Halo? Kesaksian itu. Ya, saudara bangun melek begini, matanya masih melihat plafon sekalipun di atas plafon itu Tom and Jerry glodiakan sana sini. Tapi bersyukur enggak kira-kira? Nah, sekarang kalau saudara lihat orang-orang di Palestina, begitu melek moto, lihat atas atapnya apa? Langit alam semesta. Wah, berarti kan orang Palestina kaya raya, Pak. Lah yo kaya raya, nek kowe gelem tiruno. Ya toh, melek moto langsung apa? Alam semesta. Loh, memang kata-katanya indah. Ya toh? Tapi nek udan yo langsung ketrocoan. Nek udan air mending, nek udan bom, ketrocoan bom. Ayo, ya kan? Kita bersyukur enggak? Rumah kita tikus masih gelodakan, tapi pada saat bangun pagi masih ada yang gelodakan. Bersyukur enggak kira-kira? Bersyukur. Nah, sesuk diopeni ya supaya gelodakan lebih banyak. Kasih makan. Kan itu sebagai wujud ucapan syukur saudara. Ya, jadi kita bangun pagi masih melihat atap rumah kita. Di hidung kita disembur masih ada nafasnya. Itu sudah kesaksian loh saudara. Nah kalau kesaksian itu mempersiapkan mujizat yang lain di waktu yang akan datang. Berarti kalau saudara bersaksi. Begitu, mari siapa yang mau bersaksi? Naik mimbar. Saudara, saya mau bersaksi. Hari ini tadi saya bangun, saya masih bernafas. Amin, Bapak Yahweh memberkati. Singkat toh, tidak ada 10 detik. Tapi tidak ada 10 detik ini, kesaksian yang tidak ada 10 detik ini, itu artinya kalau saudara tangkap dengan iman, saudara sebetulnya sedang mempersiapkan nafas saudara di waktu yang akan datang. Lah nek nafas saudara itu di waktu yang akan datang saudara persiapan, jadinya apa? Ora mati-mati gue, ngerti? Ya hidup kekal sampai selama-lamanya. Tapi jangan sampai masa anti Hamasyah, ya toh, sebelum Yesus anti Hamasyah itu berkuasa penuh, ya kita mesti harus sudah diangkat Yesua. Amin. Jadi inilah fase-fase penderitaan yang dialami oleh Yesua. Dan itu semua Yesua lakukan dengan penuh ketaatan kepada Bapanya. Yang memang saya katakan Bapanya Yahweh itu sudah merancang ini semua. Bahwa Yesua itu memang harus mati dengan cara yang seperti ini. Dan melalui seorang dokter saudara, yang bernama Dr. Truman Davis. Dokter ini juga memberitahu bahwa anggur yang diberikan kepada Yesua, saat itu ketika Yesua dikasih anggur, Yesua itu sempat menolak. Nah anggur yang ditolak Yesua itu sebetulnya menurut Dr. Truman Davis itu bukan anggur biasa. Tapi itu narkotika atau obat bius. Yang diistilahkan oleh Dr. Truman itu dengan anggur anestesi atau anggur bius. Kitab suci mencatat 2 kali Yesua itu diberi minum anggur. Anggur yang pertama diberikan sebelum Yesua itu disalib saat perjalanan ke Golgota. Tapi anggur yang pertama ini ditolak sama Yesua saudara. Dan ini bisa saudara lihat di dalam kitab Markus 15:23. Lalu anggur yang kedua diterima Yesua ketika sudah di kayu salib. Ini saudara bisa lihat di dalam kitab Yohanan 19:30. Cuman pertanyaannya begini, kenapa Yesua menolak pemberian anggur yang pertama ini? Dr. Truman Davis di dalam bukunya New Wine Association, dalam penyelidikannya bersama dengan seseorang yang bernama John Haley, yang menulis dalam buku Legit Discrepancies of the Bible. Di situ dijelaskan bahwa anggur pertama yang diberikan kepada Yesua itu bukan berisi anggur murni, tapi anggur yang sudah dicampur dengan semacam narkotika yang pahit. Yang diistilahkan oleh Dr. Truman
itu dengan apa ini? Anggur anestesi yang fungsinya untuk membius Yesua. Jadi saudara, kalau saudara barangkali ada yang bertanya-tanya, kenapa di pemberian anggur yang pertama itu ditolak Yesua? Sekarang kita ngerti. Inilah alasan Yesua menolak anggur yang pertama. Karena anggur yang pertama tadi isinya apa? Narkotika atau obat bius. Jadi ini alasan kenapa Yesua itu menolak anggur yang pertama. Karena Yesua mau misi Bapaknya Yahweh itu berjalan sesuai rencananya. Maka supaya misi Bapaknya itu berjalan sesuai rencananya, dia tolak pertolongan dari manusia. Misi Bapaknya Yesua. Yesua memang harus merasakan sakit dan merasakan saat-saat akan menemui ajal dalam posisi sadar, bukan dalam keadaan terbius. Karena apa? Kalau Yesua disalib dalam keadaan terbius, memang saya katakan Yesua tidak akan merasakan sakit. Tapi masalahnya kalau Yesua disalib dalam keadaan terbius, maka saat itu juga misi atau rencana Bapaknya Yahweh itu akan gagal total. Bapak Yahweh itu ingin menunjukkan kepada siapa? Coba saya mau tanya. Bapak Yahweh mesti mengorbankan Yesua seperti ini. Itu Bapak Yahweh mau menunjukkan kepada siapa, saudara? Kepada setan. Pengen nunjukin sama setan. Setan, kamu itu tidak ada apa-apanya sama aku Yahweh. Gitu loh. Maka kalau saudara lihat video tadi, saudara sempat melihat apa? Begitu Yesua ditombak lambungnya, dan di situ Yesua tidak bergerak sedikit pun, yang artinya Yesua mati. Itu artinya Yesua itu sudah menang atas setan. Karena apa? Karena begitu Yesua mati, itu artinya dia berhasil masuk ke alam kebinasaan atau alam kubur untuk apa? Merebut jiwa saudara dan saya dari tangannya siapa tadi? Tangannya setan. Maka setannya ngapain tadi? Teriak, wah begitu karena apa? Dengan kata lain setan itu sedang gempur, asem aku kalah. Gitu loh. Sama Bapak Yahweh. Kalau Yesua dibius, ya dia tidak akan merasakan sakit. Tapi misi, nubuatan atau rancangan atau rencana Bapak Yahweh itu tidak akan berhasil 100%. Kalau sekarang bisa saya sebut mission accomplished. Misi selesai dikerjakan dengan sangat baik, sempurna, tamim oleh Yesua Hamasyah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi seperti inilah saudara, penyiksaan dan kesakitan yang dialami oleh Yesua. Dan kalau kita lihat bagaimana penderitaan yang dialami Yesua, sekali lagi, Yesua itu tidak main-main berkorban untuk saudara dan saya. Sekali lagi, kalau Yesua tidak main-main berkorban untuk saudara dan saya, seharusnya kita yang sudah ditebus juga jangan apa? Jangan main-main dengan iman kita, dengan pengiringan kita kepada Bapak Yahweh dan pelayanan kita itu jangan main-main, ya. Jangan kita gampang jadi orang yang kebentur masalah sedikit, sudah tidak ibadah, sudah tidak pelayanan, sudah tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Jangan model seperti itu. Saudara, itu belum diperhadapkan seperti Yesua begini. Ya. Untuk saudara bisa bertahan hidup. Bapak Yahweh itu tidak pernah ngomong loh saudara. Kamu mau bertahan hidup dan kamu mau hidup enak, lewati dulu. Seperti yang putraku lewati dalam kehidupannya. Masa-masa mengerikan dalam kehidupannya. Bapak Yahweh itu tidak pernah ngomong begitu. Tapi dia kasih siapa? Yesua. Nih, tak kasih Yesua ya. Jemaat Kehilat Mawar Sharon. Supaya kamu tidak usah mengalami seperti Yesua. Tapi biar putraku saja Yesua yang mengalami. Supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Jadi itulah yang dilakukan Bapak Yahweh saudara-saudara sekalian. Jadi seharusnya kita kalau sudah ditebus jiwa kita, kita juga jangan main-main dengan Yesua, dengan iman kita.
Karena apa? Karena hari ini Yesua mati. Tujuannya itu cuma satu, supaya saudara dan saya itu bisa hidup. Saya sudah memberitahu, dia harus total, dia tolak narkotika obat bius itu. Supaya apa? Dia segera bisa masuk. Karena kalau Yesua terima narkotika anggur bius, anggur anestesi ini saudara, matinya berapa hari kira-kira? Bisa lama, gitu loh, paham saudara ya? Kenapa dia tolak? Karena kalau dia terima, matinya bisa berapa hari lagi. Sedangkan Yesua itu mesti segera masuk dalam jurang kebinasaan, ngambil saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya ada di tempat ini, itu karena tangan Yesua yang berhasil merebut jiwa kita dari tangannya setan. Ya, kalau saudara ngerti ini, ambillah satu keputusan untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Amin. Jangan cuman bertobat nek meh hari raya Yom Teruah. Ya toh, ngerti dikandani. Yom Teruah itu satu hari raya yang belum digenapi Yesua. Kalau Yesua datang, Yesua pasti akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah sekalipun tidak tahu pada Yom Teruah tahun Ibrani yang keberapa. Sehingga pas mau Yom Teruah berbondong-bondong, wakai sing bertobat. Pertanyaannya, apakah pertobatan dadaan seperti ini yang Yesus pertimbangkan nantinya? Bukan saudara. Tapi ketika kita sedang tidak ada apa-apa, ketika hidup kita sedang fine-fine saja, dan di situ kita selalu minta roh pertobatan dan kita bertobat sungguh-sungguh, itulah pertobatan yang dipertimbangkan oleh Yesus. Jadi, kita mesti ingat baik-baik, hari ini Yesua mati, tujuannya itu cuma satu, supaya saudara dan saya bisa hidup. Dan kelak ketika kita bisa mempertahankan iman di dalam Yesua, sampai kesudahannya tidak kita tukarkan dengan apapun. Maka saya katakan tidak hanya kehidupan saudara yang akan kita terima di dunia ini, tapi kehidupan kekal di Syamayimnya Bapa Yahweh, itu sudah menunggu saudara dan saya. Amin. Kalau saudara sampai bisa mempertahankan iman di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai kesudahannya, tidak saudara tukarkan dengan apa-apa. Yang cewek-cewek tidak ditukarkan dengan cowok, yang cowok tidak ditukarkan dengan cewek yang di luar iman atau di luar rohnya Bapa Yahweh. Dan itu bisa saudara pertahankan sampai mati. Saudara boleh buktikan. Tidak hanya kehidupan di dunia ini yang sempurna yang akan kita terima. Tapi hayim lanitsah atau kehidupan kekal bersama Bapa Yahweh. Itu sudah menunggu saudara dan saya kelak ketika Yesua menjemput kita suatu hari kelak nanti. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian.